Ustazah itu mengikuti yang ada di atasnya itu. Berarti gini, ini berarti kosinus X sama dengan kosinus 30 derajat. Itu artinya kita mencari cos X itu sama dengan berapa tadi kosinus 30? Setengah akar 3. Nah, ya, kalau gitu berarti kan kita mencari sudut berapa lagi sih yang hasilnya? Kalau kita cari cosnya, maka nilainya juga setengah akar 3. Nah, seperti kita ketahui bahwa nilai cos itu bernilai positif di kuadran 1 dan 4. Maka kita cari angka yang ada, kita cari derajat di kuadran keempat yang hasil dari nilai cosnya itu setengah akar 3. Berarti cos berapa? Cos berapa? Yang setengah akar 3 juga? Cos 330 derajat. Dan 330 derajat itu didapat dari 360 dikurang alfa gitu. Nah, alfanya itu berapa? 360 dikurang 30 derajat. Maka jawabannya 330 gitu. Gitu. Sama kan? Sama sebenarnya konsepnya dengan sinus tadi. Bedanya hanya kalau sinus dia di kuadran 1 dan 2, sedangkan untuk kosinus dia di kuadran 1 dan 4. Jadi ada dua solusi gitu. Berarti untuk kosinus X sama dengan kosinus 30 derajat, maka HP yang memenuhi itu adalah alfanya sendiri, 30 derajat dan 330 derajat. Kalau X-nya itu berada di interval tertutup 0 sampai 360 derajat, maka solusinya hanya dua ini. Kalau dia lebih dari 360, mungkin solusinya lebih dari sini. Gitu ya, paham ya? Iya, sudah. Nah, kalau gitu coba kita lihat di LKS 5-nya. LKS 5-nya bagian yang B. Ada yang mau coba? Bagian B. LKS 5 yang nomor 1B. Ustazah tunjuk ya. Ustazah mau coba. Wait ya. IPA 2. Let me open your absent first. Ustazah mau coba Lukman Hakim. Turn on your mic. Yuk, Hakim. Yuk, Ustazah bantu ya. Silakan dibaca soalnya. Cos setengah X sama dengan cos 15 derajat. Cos 15 derajat. Intervalnya di mana? Negatif 180 derajat sampai minus 180. Oke, jadi kita di sini mau mencari himpunannya. Nah, karena dia intervalnya berada di antara negatif 180 sampai 180, berarti kita pakai teori yang ini. Kalau berdasarkan teori ini, alfanya berapa? Kalau berdasarkan teori yang ini, alfanya berapa? Ini kan cos X sama dengan cos alfa, maka solusinya ini. Nah, di sini. Ini alfanya. Berarti alfanya yang ini. Kalau di sini alfanya yang mana? Gimana? Hakim? 15 derajat. Iya, benar, 15 derajat. Berarti bisa kita buat ya. Oke, berarti kita punya di sini setengah X sama dengan, kita ikuti yang ini. Berarti berapa tadi alfanya? 15 derajat
15 ditambah 360 dikali K. Ini kayak gini. Nah, sekarang kita coba nilai K-nya. 2, 4. Oke, kalau kamu mau coba nilai K-nya berapa? Dari 0 dulu saja. Dari berapa? Dari 0. Ya, kalau K-nya 0, maka X-nya berapa? 15 derajat. 15 derajat. Masih di interval ini? Masih saja. Tentu. Kemudian, mau coba berapa lagi K-nya? 100. Berapa? 100 tadi. 100? 1. 1. 1, maka X-nya berapa? 375 derajat. 375 derajat. Apakah masih dalam intervalnya? Tidak saja. Tidak ya, berarti kita nggak usah lanjut kedua. Mau coba lagi berapa? Minus 100. Minus 1. Maka X-nya berapa? Minus? Ya. 345 derajat. 345 derajat. Apakah itu masih berada di interval yang diminta? Tidak saja. Nah, berarti untuk yang pertama, nilai X-nya, oh sorry, itu kan astagfirullah. Ada setengah. Iya. Ada setengah. Ingatin Ustazah ya. Oke, berarti ini kita ubah dulu ke dalam bentuk X. Maka X-nya sama dengan berapa? Kalau kita ubah menjadi X, kalau kita punya setengah X, kita mau ubah menjadi X, maka semua sisi diapain? Gimana? Berapa jadinya? 30 derajat. Ya, 30 ditambah? Tambah? 720 dikali K. Oke, kalau K-nya 0, maka X-nya berapa? 30. 30. Kemudian kalau K-nya 1? 750. Kalau K-nya 0, dia 30 derajat. Kalau K-nya 1 berapa? 750. Berubah nggak? Masih dalam bentuk, masih dalam intervalnya nggak 720 tuh? Enggak. Enggak ya, berarti udah nggak memenuhi untuk yang K sama dengan 2. Lanjut. Berapa lagi? Minus 1. Minus 1. Kalau minus 1 berapa? Negatif? 690. Berapa? 690. 690. Oke. Ini juga tidak memenuhi. Berarti nilai X-nya berapa? 30 derajat. 30 derajat. Oke. Ini masih yang pertama. Masih solusi yang pertama. Yang kedua, gimana? Untuk nilai cos-nya? Berarti minus X sama dengan negatif. Kita langsung ikut yang di sini aja. Negatif 30. Oh, 30. Ditambah. Bisa langsung nggak sama yang udah tadi kita manipulasiin? Bisa ya? Yang ini, kita pakai yang ini. Langsung pakai yang ini aja. Karena kita udah nggak usah mengalih-alihkannya lagi dengan 2. Ya? Berarti kan X sama dengan negatif alfa ditambah 720 kali
kali K. Ah. Paham maksudnya? Yang mana? Ini kan campur deh. Eh, belum selesai. Gimana? Paham kira-kira? Jangan ini. Atau mau dari awal? Belum selesai. Oke. Berarti dari sini aja, dari setengah X ya. Berarti kan kita punya setengah X sama dengan negatif 15 gitu kan? Coba kasih kasih Ustazah bentuk penyelesaian yang kedua. X sama dengan, kalau berdasarkan buku, X sama dengan Minus al, minus alpha ditambah berapa? Numanul Hakim ditambah 360 dikali K. Oke. Berarti di sini X-nya minus 1/2X. Alfanya adalah berapa? Berdasarkan soal, alfanya? 15. 15. Berarti minus alfa menjadi negatif 15. Gitu kan? Ditambah berapa? Ditambah berapa? Ya, vaksin lah. Iya. Vaksin. Tambah berapa? Putus. Negatif 15 ditambah ya. Apa saya putus? Iya, nggak apa-apa. We waiting for you. Negatif 15 ditambah tambah 360 kali. Iya, 360 kali K. Kemudian kita harus merubah ini ke dalam bentuk X. Maka X sama dengan X. Min 30 dikurang berapa? Nah, ini kan videonya. Numanul Hakim ada dari Videonya mana? 120 kali. 720 kali K. Nah, sekarang kita menebak-nebak nilai K-nya. Kamu mau coba nilai K berapa? Yang itu kasih ini. Mau coba berapa nilai K-nya? 120 kali K. Mau nilai K-nya berapa? Buka lah ini videonya. Lukmanul Hakim, kayaknya suaranya cutting, boleh dari chat kolom aja. Silakan kamu mau typing in your chat column, turn off your mic. Kemudian silakan jawab setiap pertanyaan Ustazah di chat kolom. Nah, 720 dikali K. Kamu mau coba nilai K-nya berapa? Nol. Oke. Kalau K-nya 0, maka X-nya berapa? Negatif 30. Yes, correct. Minus 30. Oke. Ini masih berada di intervalnya kan? Kemudian kamu mau coba K-nya berapa lagi? Satu. Kalau K-nya 1, maka X-nya berapa? Berapa X-nya? 690. Yes, correct. 690. Apakah 690 ini masih berada di intervalnya? Tidak melebihi, maka ini tidak memenuhi. Oke, kamu mau coba K-nya berapa lagi? Negatif 1. Oke, berarti K sama dengan negatif 1. Maka X-nya berapa?
Negatif 750. Yes, correct. Minus 750. And this is out of the closed intervalnya gitu kan. Maka dari sini X-nya berapa nilainya? Negatif 30. Ya, benar sekali. Negatif 30. Nah, dari sini, dari kedua solusi ini, maka bisa kita simpulkan himpunan penyelesaiannya berapa dengan berapa? Ya, 30 dan negatif 30 derajat, gitu ya. Oke, thank you Hakim. Lukmanul. Lukman ya. Lukman. Nah, Lukman. Oke, thank you Lukmanul. Thank you Lukman Nur Hakim. Oke. Nah, jadi gitu ya, yang kos juga gitu. Kalian juga mencari himpunannya sama. Jadi nanti boleh dicoba ya. Untuk yang E. Yang E kan cosinus minus 3x gitu. Nanti kalau kita ada waktu, kita bahas lagi. Ustazah mau lengkapin semua sifatnya. Sifat yang terakhir yaitu tangen. Yang ketiga itu ada tangen. Di mana solusi untuk tangen? Maka kita punya tangen ketika diberi tangen alfa sama dengan tangen X. Nah, kalau kita gambarkan ke dalam bentuk kuadran, kita punya nilai tangen. Misalnya, Ustazah buat nilai tangennya di sini. Tangen misalnya tangen 45 derajat. Nah, nilai tangen yang mempunyai nilai yang sama dengan tangen 45 derajat dan positif itu di kuadran keberapa sih? 3, saudara. Kuadran ketiga, gitu. Di kuadran ketiga ini juga bernilai positif. Nah, kalau kita lihat perputarannya dari sini kan ini ke sini berapa? Berapa derajat? 180. Jadi dari sini ke sini sama nilainya, ke sini sama nilai. Jadi sih cuma satu putaran aja. Jadi itulah kenapa solusinya cuma satu. Apa solusinya? Solusinya kita punya, maka nilai X-nya hanya alfa ditambah 180 dikali K gitu. Karena dia bernilai 180, dia beda dengan sinus. Kalau sinus kan tadi dia bentuknya seperti ini, makanya ada dua solusi. Yang lain juga gitu, kosinus juga seperti ini, makanya ada dua solusi. Sementara untuk yang tangen, kalau kita gambarkan ternyata membentuk 180 derajat. Sehingga solusinya hanya satu saja. Gitu ya. Nah, contohnya misalnya Ustazah punya tangen, misalnya Ustazah mau tanya siapa ya? Tanya, let me try to find in our participant. I will want to asking Ananda. Ananda, coba kasih Ustazah satu sudut. Apa yang kamu suka? Ananda, are you there? Ananda? Ananda, are you there? If you cannot speak, you can typing in chat column. Ananda? Ananda? Ananda Ayuni Putri, are you there? Ananda, are you there? Okay, let me try another's to make sure that my connection is good. Ashifa? Iya, Zah. Hadir, Zah. Oh, oke. Oke, Ananda, coba direspon ya. Ashifa, yuk kasih Ustazah satu sudut.
yang kamu suka? Berapa? Bebas ya, Zah? Bebas. Tapi kalau bisa yang ini istimewa. Jadi gampang nyarinya. Atau nggak istimewa juga nggak apa-apa sih. 37, Zah. 37 derajat. Oke, kita punya tangen 30 derajat. Berarti soalnya sama dengan tangen X. Nah, sekarang kita mau mencari himpunan dari X ini berapa gitu. Jangan-jangan 37, oh bukan ya. Kirain ada di sini. Nah, berarti kalau 30 derajat kan di sini. Berarti solusi untuk tangen 37 derajat itu apa? Ya udah, berarti X sama dengan alfa. Alfanya berapa, Syifa? 37, Zah. 37 derajat ditambah 180 dikali K. Nah, sekarang tentukan nilai K-nya, Syifa. Kamu mau berapa K-nya? 0 aja. 0. Kalau K-nya 0, maka X-nya? 37. 37, of course. Next. Berapa K-nya? 1, Zah. 1. Kalau K-nya 1, X-nya? 217 ya. 217. Tadi intervalnya misalnya Ustazah buatnya, Ustazah cari contekan ya. Berarti X-nya berada di antara interval tersebut 360 derajat dan 0. Nah, 217 ini masih termasuk, ini enggak? Masih termasuk solusi dari interval tertutup ini enggak? Masih, Zah. Masih. Next. K-nya berapa? 2, Zah. 2. Kalau K-nya 2, X-nya? 397. Ya, udah pasti tidak memenuhi kan? Karena 360. 360 ditambah sesuatu, ditambah 1 pun dia udah nggak memenuhi. Apalagi 37 derajat gitu ya. Iya, Zah. Berarti kita sekarang ke yang negatif. K-nya negatif 1. Berarti X-nya sama dengan? Min 143, Zah. Nah, udah pasti dia tidak memenuhi. Kenapa? Karena ini aja udah negatif. Kalau dikali negatif 1, K-nya negatif 1 berarti udah negatif 180. Dia negatif 1 aja udah nggak memenuhi kan? Apalagi negatif 180. Berarti udah pasti nggak memenuhi. Berarti nilai X-nya berapa? 37 dan 217. 37 dan 217. Ya. Oke, berarti solusi untuk yang di sini HP-nya adalah berapa? 37 217. 217. Gitu ya. Thank you, Syifa. Ya, thanks. Oke. Next. Kalau gitu kita akan bahas tentang LKS 5 yang bagian C. Kita punya waktu 9 menit ya. Nah, jadi untuk yang LKS 5 silakan dibahas-bahas dan didiskusikan dengan teman-temannya. Di sini Ustazah udah bagikan 3 persamaan, yaitu dari sinus, kosinus, dan tangen. Nah, I think that's all about our lesson today. Jadi silakan dibahas-bahas LKS 5-nya. Kemudian berarti let me give the bookmark. So bookmark for today to LKS 5. Terus next meeting kita akan bahas tentang masih dalam bentuk persamaan trigonometri, tapi kita akan bahas tentang yang sinus X sama dengan K, atau cos X sama dengan K, dan tangen sama dengan K. Kalau masih ada waktu, kita akan bahas juga tentang yang AX kuadrat tambah BX tambah C sama dengan 0. Di sini kita akan bahas tentang LKS 6, dan di sini kita akan bahas tentang LKS 7. Nah, untuk assignment-nya nanti paling lambat itu nanti malam Ustazah update informasinya, tergantung kelas lainnya juga. Kalau misalnya memang belum nyampe ke persamaan, mungkin nanti Ustazah cuma sampai LKS 4 atau LKS 5 aja. Gitu ya. Oke, silakan dibuka semua kameranya. Oke, silakan turn on your camera, student.
tulis karena di sini sekretarisnya siapa? Saya Ustazah. Siapa tuh? Naila. Iya. Oke. Minta tolong ya Naila ya. Oke, students, karena ini pertemuan terakhir kita minggu ini, let's we close our class by reading the phrase. Ya, kelas masih. In the following lesson, let's read affirmative. Subhanallah walhamdulillah, asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah wa atubu ilaih. Okay, thank you for today and happy weekend, students. Ya, happy weekend. Walaupun dapat kelas tetap happy ya. Ya, bye-bye. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.